Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Setiawan, Stambuk F22118135. Ya, baiklah, saya akan membawakan materi arsitektur metabolisme. Latar belakang sejarah arsitektur metabolisme. Gerakan metabolis mengisi kekosongan yang ditinggalkan pada tahun 1959 ketika Kongres Internasional di Arsitektur Modern yang didirikan pada tahun 1928 oleh Le Corbusier dan orang Eropa lainnya. Dibubarkan pada Konferensi Desain Dunia 1960 di Tokyo. Gagasan kuno Eropa tentang urbanisme statis ditantang oleh sekelompok arsitek muda Jepang. Metabolisme 1960, proposal untuk urbanisme baru, mendokumentasikan ide dan filosofi Fumihiko Haki, Masato Otaka, Kiyonari Kikutake, dan Kishino Kurokawa. Pertumbuhan gerakan. Beberapa rencana kota metabolis seperti kota luar angkasa dan polong landscape kota yang ditangguhkan sangat futuristik sehingga tidak pernah sepenuhnya terwujud. Pada Konferensi Desain Dunia tahun 1960, arsitek Mapan Kenzo Tange mempresentasikan rencana teoretisnya untuk membuat kota terapung di Teluk Tokyo. Pada tahun 1961, kota Helix adalah solusi metabolis biokimia DNA Kishino Kurokawa untuk urbanisme. Selama periode waktu yang sama ini, arsitek teoritis di Amerika Serikat juga dipamerkan secara luas. Anything America dengan desain menara kota dan kota vertikal 300 lantai Friedrich Floria yang lahir di Austria. Evolusi metabolisme. Dikatakan bahwa beberapa pekerjaan di lab Kenzo Tange dipengaruhi oleh arsitektur Louis Kahn dari Amerika antara 1957 dan 1961. Kah dan rekan-rekannya merancang menara modular bertumpuk untuk Richard Medical Research Lab di University of Pennsylvania. Ide teori modern untuk menggunakan ruang ini menjadi model dunia metabolisme itu sendiri saling berhubungan dan organik. Kah sendiri dipengaruhi oleh karya mitranya Anything. Demikian pula Moshe Safdie yang magang dengan Kahn. Masukkan unsur metabolisme dalam terobosan Habitat 67 di Montreal, Kanada. Arsitek metabolisme Kishino Kurokawa lahir di Kanye. Kurokawa belajar arsitek di Universitas Kyoto, lulus dengan gelar sarjana pada tahun 1957. Ia kemudian kuliah di Universitas Tokyo di bawah pengawasan Kenzo Tange. Kurokawa menerima gelar master pada tahun 1959. Kurokawa kemudian melanjutkan studi untuk gelar doktor filsafat, tetapi kemudian keluar pada tahun 1964. Kishino Kurokawa dianugerahi gelar doktor
kehormatan arsitektur oleh Rektor Universiti Putra Malaysia. Pada tahun bersama rekan-rekannya ia mendirikan gelar metabolisme pada tahun 1960-an yang anggotanya dikenal sebagai metabolis. Itu adalah gerakan avant-garde radikal Jepang yang mengejar penggabungan dan daur ulang gaya arsitek dan konteks Asia. Karya arsitektur metabolisme Menara Kapsul Nakagin. Bangunan ini adalah hasil rancangan Kisno Kurokawa, terletak di area dekat stasiun Shimbashi. Ini adalah contoh paling nyata dan mudah diakses dalam melihat metabolisme arsitektur Jepang. Struktur bangunan ini terbuat dari dua area utama yang sangat tahan lama dan menampung semua utilitas yang diperlukan. Dengan gaya modular atau kapsul bangunan ini dibuat dalam luas area tanah yang terbilang sangat minim, namun dapat menampung sejumlah pengunjung dalam jumlah yang cukup banyak. Secara sepintas bangunan terlihat seperti dalam sebuah permainan Lego. Tujuan lain dari bangunan ini adalah mengganti kapsul setiap 25 tahun yang memungkinkan struktur utama dapat bertahan selama 200 tahun. Namun bangunan itu terjadi rusak karena kapsul tidak pernah diganti. Hal ini dikarenakan Kurokawa meninggal pada tahun 2007, membuat pelestarian bangunan ini cukup sulit. Selain itu, masing-masing kapsul memiliki pemilik yang berbeda sehingga proposal pembaruan tidak menemukan titik kesepakatan yang penuh. Ya, mungkin ini materi yang sempat saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.